Beliau menekap istrinya itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat hingga tumpahlah air mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha merupakan istri pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menjadi penopang dakwah Nabi, beliau juga merupakan perempuan pertama yang dapat merasakan jiwa nubuwah atau kenabian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan posisi paling agung atau disebutnya Al-Kubra. Posisinya lebih tinggi dibanding istri-istri Nabi yang lain. Pada 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian, sebuah kisah pilu wafatnya sosok berpengaruh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lantas, bagaimanakah detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang paling mulia dan dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan perempuan bijak, cerdas, dan berasal dari keturunan baik-baik. Beliau adalah saudagar perempuan kaya raya, suatu hal yang tidak lazim di masa itu. Kekayaan yang dimilikinya tidak menyebabkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lupa akan sesama. Justru beliau terkenal akan kedermawanan dan keprihatinannya terhadap sesama. Beliau juga adalah simbol kesucian dan kehormatan. Di kalangan perempuan Mekah, beliau dikenal sebagai perempuan suci. Setelah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sepanjang hidupnya, beliau menjadi sosok kunci dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban misi kenabian. Sayyidah Khadijah lah yang mendukung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari segi moral maupun material. Saat Rasulullah SAW sedang sedih dan khawatir, Sayyidah Khadijah menjadi tempat Rasulullah bersandar dan bercerita. Bahkan, saat Jibril datang membawa wahyu kepada Nabi dan membuat beliau SAW ketakutan, Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang dicari oleh Rasulullah dalam keadaan hati dan perasaan yang takut. Pernikahan Nabi SAW dan Khadijah radhiyallahu anha dikaruniai 6 anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, yakni Zainab, Ummu Kulsum, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, dan yang paling dikenal adalah Fatimah. Dalam buku Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasulullah SAW yang agung, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dijelaskan bahwa setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pun wafat. Tepatnya pada tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun, sedangkan Rasulullah SAW ketika itu berusia 50 tahun. Lebih detail, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan dalam kitab Al-Bushra diriwayatkan bahwa ketika Sayyidah Khadijah sakit menjelang ajal, Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, jika selama menjadi istrimu aku belum berbakti kepadamu." Mendengar perkataan sang istri, Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kepada Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah kemudian mengatakan bahwa dia sudah tak punya apa-apa lagi untuk mendukung perjuangan Islam. Seluruh hartanya telah habis, sementara perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam belumlah selesai. "Wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan,
sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa melanjutkan dakwahmu, kata Khadijah radhiyallahu anha. Ucapan Sayyidah Khadijah itu kian membuat hati Rasulullah SAW sangat sedih. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Beliau menekap istrinya itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang ada di sana. Ketika itu, malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril alaihissalam berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Kemudian Rasulullah berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Sayyidah Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi ketika Sayyidah Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad beliau. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Robbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijah, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Sahabat Muslim, demikianlah kisah detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di bulan Ramadan. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita mulia di surga yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meneladani kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.